Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya, mentertawakan pencabutan nyawa. Saudara-saudara, saya jadi ingat ya, ada yang masih nanyain ke saya, Pak Pendeta HTD, bagaimana cara pencabutan nyawa Yesus gitu. Saudara-saudara, yang diyakini para mu'alaf di luar sana ya, yang nanya ke saya mu'alaf soalnya. Para mu'alaf di luar sana meyakini nyawa itu dicabut dari ubun-ubun sini. Ya, kalau Anda menyuruh malaikat, wahai malaikat, tolong dicabut itu nyawa orang itu. Lalu Anda berpikir malaikat didudut ya dari sini, tuing nyawa dicabut dari ubun-ubun. Itu malaikatnya ketawa ngakak, tak kasih tahu. Iki mu'alaf kok bodone ngetek gitu. Mu'alaf bodone ngetek gitu. Itu bahasa Jerman itu. Ya, ngetek gitu. Ngetek itu bahasa Jerman. Ya saudara-saudara, para mu'alaf, kasihan aku tuh sama kamu ya tuh. Ndelosor IQ-mu itu. Anda tahu nyawa itu apa? Anda kan nggak tahu tuh nyawa itu apa, ayo. Nyawa itu Anda nggak tahu kan? Coba kamu baca Kejadian 2 ayat 7. Adam dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup, darah mengalir, itulah menjadi makhluk hidup. Jadi nyawa itu darah yang mengalir dan nafas hidup. Itu nyawa. Jadi kalau mau mencabut nyawa, kamu harus membunuh secara fisik, ya toh? Harus kamu bunuh secara fisik. Di dalam Kejadian 4 ayat 9 itu Allah bertanya, di mana adikmu Habil? Lalu Allah di ayat 10, apakah yang telah kamu perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku. Darah itu nyawa. Jadi Kain membunuh Habil, maka Kain ini menumpahkan darah terhadap Habil, ya toh? Kain ini menyetop atau menghentikan nafas hidup. Jadi nyawa itu darah dan nafas hidup. Aku mau nanya kamu para mu'alaf ndelosor, mencabut nyawa dari ubun-ubun, kamu cabut darah sama nafas hidup gitu dari ubun-ubun, mbok mikir gitu. Ngakak, itu malaikat ngakak. Malaikatmu itu ngakak kalau suruh mencabut nyawa dari ubun-ubun. Mencabut nyawa harus membunuh secara fisik, menghentikan nafas hidup, menghentikan aliran darah. Yang bisa mencabut nyawa itu contohnya pistol itu. Pistolnya Sambo itu bisa mencabut nyawa. Ya, dor mencabut nyawa, menghentikan nafas hidup, menghentikan aliran darah. Nafas hidup dan aliran darah itulah nyawa. Sedangkan pikiran dan emosi dan logika itulah jiwa. Kamu nggak bisa bedain ya, nyawa, jiwa, tubuh, dan roh. Kamu pikir nyawa itu roh gitu, didudut dari ubun-ubun gitu. Bodone ngetek mu'alaf. Mu'alaf IQ ndelosor kamu. Ya. Ya, mentertawakan mu'alaf. Pencabutan nyawanya mu'alaf. Ayo siapa berani sini, mu'alaf ndelosor, mu'alaf bodone ngetek sini. Hati dulu. Jadi saudara-saudara, nyawa itu artinya nafas hidup dan aliran darah, itu nyawa. Jiwa adalah logika, pikiran, emosi, segala itu termasuk jiwa. Kalau logikanya, pikirannya, emosinya terganggu, masuk rumah sakit jiwa. Rumah sakit nyawa ada enggak? Ya enggak ada. Kalau nyawanya terganggu ya mati. Kalau pernafasannya terganggu, masuk di rumah sakit yang fisik biasa. Darahnya terganggu, misalnya terlalu kental atau ada HB-nya turun, itu yang sakit darahnya, ya. Tetapi itu bukan nyawanya ya. Begitu nanti darahnya berhenti, napasnya berhenti, maka nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya, bukan dicabut nyawanya.
Yesus menyerahkan nyawanya itu ada di dalam Matius setelah Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani ya. Ya, Eli Eli lama sabachthani. Ya, itu lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Eli sabachthani di mana ya? Bahtani. Di mana ya? Sebentar. Eli sabachthani kurang K. Oke. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 46 itu ada Eli Eli lama sabachthani. Lalu nanti ada Matius 27 ya, ayat-ayat bawahnya lagi. Matius 27 sebentar ya. Supaya aku pengen jelasin kalian ya. Supaya kalian itu mbok pinter gitu loh. Di depan HTD kamu tak gitu-gituin apa enggak malu itu? Ya, di depan HTD masuk di ndelosor ke. Lah wong kebangetan kamu itu kok, ya. Yesus berseru pula untuk kedua kalinya dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50. Artinya begini, menyerahkan nyawanya artinya ya menghentikan nafas hidupnya, aliran darah berhenti. Tidak ada yang mencabut. Kamu pikir nyawa itu roh gitu. Lah bodohmu ngeteki ya neng kono. Disitulah. Ya, jadi tidak ada pencabutan nyawa ya. Tidak ada. Kalau kamu mau mencabut nyawa harus membunuh secara fisik. Contohnya Kain pada Habil. Ya, darah adikmu berteriak ya, menumpahkan darah. Ya, jadi clear. Catat baik-baik ya, mu'alaf ndelosor. Nyawa itu nafas hidup dan aliran darah. Jiwa itu pikiran, logika, emosi. Tubuh itu ya tubuh fisik ini. Roh itu roh manusia, nggak bisa mati, nggak bisa mati. Tidak ada yang disebut mati terus rohnya didudut, dicabut dari ubun-ubun. Malaikat ketawa ngakak, tak kasih tahu malaikatmu. Malaikat yang kamu yakini. Kalau malaikat Kristen pinter-pinter, nggak mau mencabut nyawa dari ubun-ubun. Ya. Makanya para mu'alaf ini toleransi lah ya. Toleransi aja kalian itu ya. Di depan HTD kalian tuh ndelosor semua itu. Para mu'alaf itu ya. Ya toleransi saja, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama. Enggak apa-apa, kita hidup bersama-sama ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.